Cause I got something to prove, I gotta take what I hate. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama juga nggak update nih, gara-gara kemarin YouTube kena teguran lagi untuk kedua kalinya. Kapok deh sekarang nge-share yang nggak jelas. Oke, bukan nggak jelas sih sebenarnya, kemarin nge-share mod nggak tahu ada yang report ada apa. Pokoknya kita kena strike. Yang anehnya kita nge-share mod newbie sendiri kena strike, sementara yang lain-lain yang nge-share mod newbie nggak aman-aman aja. Tapi udahlah, nggak usah sampai pusing. Gila, kangen juga ya ngoceh-ngoceh sendirian nggak jelas. Hari ini malam ini ya, malam takbiran ya. Kita ngomong dari sisi ojol aja kali ya. Malam takbiran tuh sebenarnya malam penutupan dari bulan Ramadan, dan besok udah hari raya. Yang jadi problem, bukan jadi problem lagi, yang menarik dari lebaran Ramadan tahun ini adalah ada kejutan juga sih. Di awal-awal orderan sepi karena pandemi segala macam, mungkin kita mikirnya, cuman ternyata gile, Ramadan ini termasuk Ramadan yang buat saya mungkin ya, pengalaman ngoprek di 5 apa 6 tahun ini, Ramadan yang ordernya paling banyak, mungkin lumayan rame lah. Jadi asal teman-teman itu mau usaha, asal teman itu mau repot-repotan macet pas buka puasa atau pas ngerelain matanya melek pas sahur, Ramadan ini gokil lah. Mungkin screenshot di grup nggak mewakili ya, apalagi buat kayak teman-teman di newbie yang jarang banget pakai screenshot buat bahan jualan. Karena cuman yang pasti sih nggak semua nge-share, cuman kok kayaknya vibe-nya positif banget gitu. Maksudnya Ramadan ini tuh orderan banyak, terus juga resto mungkin handle-nya belajar dari tahun lalu agak lebih cepat, biarpun ya kalau masih ngantri pun itu hal yang udah nggak bisa dipungkirin ya, karena tergantung dari base makanannya dulu. Kayak pizza kan nggak mungkin dimasak duluan, cuman untuk makanan yang ready stock mungkin lebih cepat ya, cuman setidaknya banyak lah. Dan orderan tuh sampai melewati waktunya buka. Dulu kan seingat saya tuh jam 6 tuh selesai, setengah 7 selesai. Ini bisa sampai jam 9, jam 10 masih ada aja orderan. Bahkan buat beberapa teman Gojek yang seneng main lonjakan, waktunya menyortir kali ya. Ini tuh yang jadi unik ya, yang coba iseng-iseng dibahas aja. Kok masih rame ya, kenapa ya? Nah itu yang buat saya tuh agak bingung juga sih. Mungkin pertama, ketika tahun lalu tuh orang sangat-sangat nahan kali ya, apalagi pas September kejadian kan. Jadi banyak orang yang mungkin keadaannya nggak lebih baik karena ya pandemi ini, siapa sih yang bisa lolos gitu loh. Sebenarnya semua kena. Mungkin yang lolos juga yang main-main kesehatan kali ya, atau yang main-main barang-barang produk COVID kali ya, itu bakalan omsetnya meningkat. Cuman yang lain saya rasa pasti ngerasain lah, mau ojol, mau rumah makan, mau apa. Nah mungkin begitu ngerasa sekarang kok lebih kebuka dan gile. Bahkan dapat data tadi, 2 mudik sekarang itu trafficnya lebih tinggi, lebih padat, lebih banyak perpindahan orangnya dibandingin 2019 lalu, 2 tahun lalu sebelum pandemi. Dan berarti luar biasa ya, betapa luapan orang ketika 2 tahun dikunci, 2 tahun cemas, 2 tahun berharap, buar gitu lah. Jadi brutal. Entah besok pagi ya, biasanya kan lebaran tuh selalu jadikan momen juga buat teman-teman untuk mengais rezeki di hari raya, karena kan banyak resto tutup, banyak orang yang nggak semuanya masak. Jadi banyak orang mungkin yang berpergian ke tempat lain, akhirnya butuh tentengan, mau bawa makanan. Bisa orderan tuh banyak tuh, terutama order ride kali ya, yang orang mau jalan-jalan, mau ziarah, mau ke tempat saudara, dan itu banyak dan lonjakan. Nah mungkin ngobrol isengnya nih, karena baru perdana lagi dan ini benar-benar tanpa tanpa persiapan. Jadi saran saya sih terus narik, manfaatkan waktu. Jadi tetaplah kita ngerayain hari raya, hari kemenangan kita, ketemu saudara, ketemu anak, ketemu istri segala macem. Cuman kalau emang waktunya banyak luangnya, langsung deh lo ambil jaket, lo narik, lo ngebit deh, karena ini momen banget buat cari uang. Dan yang kedua adalah lebaran ini di awal bulan. Itu biasanya lebaran yang agak-agak riskan. Kenapa riskan? Bukan lebaran yang riskan, tapi kondisinya yang riskan. Karena awal bulan itu berbarengan sama orang gajian biasanya lebarannya. Artinya butuh waktu 30 hari atau 31 hari lagi buat orang gajian berikutnya.
Nah, jeda inilah yang biasa kalau kita teman-teman ngerasain ya, terutama saya yang tukang oprek dan tukang fake, biasanya itu ngitung banget nih namanya tanggalan begini nih. Karena ketika orang menghabiskan uangnya di satu titik, entah mudik, jalan-jalan, terus segala macam di raya, dia harus nunggu 30 hari untuk dapat uang kembali ini. Nah, jedanya ini terlalu panjang, hampir sebulan. Biasanya itu orderan pun jadi bakal drop. Kalau hitungan saya gitu, mudah-mudahan enggak lah ya. Cuman asumsi saya sih 80-70% kayaknya orderan bakal drop deh di hari ke-5 atau hari ke-6, atau ketika orang mulai harus mudik balik lagi. Karena orang udah habis di kampung, dia nungguin tanggal 2 lagi. Nah, disitulah sebenarnya kelihatan geliat-geliatnya teman-teman nanti yang mungkin kemarin waktu buka nyari sortir argo-argo panjang, nah akunnya baru berasa gagungnya di sini. Atau mungkin teman-teman yang merelakan akunnya dari gold platinum jadi turun di Gojek jadi basic lagi, berasanya nanti tuh mungkin 2 minggu lagi nih. Nah, sebenarnya balik lagi ke teman-teman, kalau sekedar set dari saya sih, kalau emang ketika 2 minggu ke depan tuh udah jelas sepi, lo harus berani ngambil tindakan deh. Karena 3 minggu 2 minggu tuh bukan waktu yang sebentar buat lo merenung mengikirin akun. Cari tempat yang peluangnya lebih besar, atau mungkin jenis order yang lain. Nggak harus food dong, mungkin nanti ke depannya lebih banyak rate, lo keluar pagi, lo usahain lo akun bunyi dulu, stabil dulu, baru lo arahin lagi mau ngambil apaan. Ya terserah teman-teman sih. Cuman yang pasti sih yang hebat dari masalah itu adalah bukan siapa yang bisa keluar, tapi problemnya berapa lama waktu dibutuhkan buat dia keluar dari masalah itu. Kadang kita tuh di hidup terlalu banyak banget mikirin yang aduh gue sedih, gue begini, cuman actionnya tuh nggak ada. Karena jujur aja, lu bikin anak aja kalau cuma teori doang nggak bakal jadi kok. Lo harus praktik dan lo harus bergerak kan. Bikin anak tuh yang enak-enak, yang sederhana bener ya. Apalagi kalau nyari duit bang. Itu aja sih bang, sebagai pembuka lagi, aktif lagi channelnya insya Allah ke depannya. Mungkin ke depannya gini deh, karena lelah banget nih nge-share APK yang di ban mulu sama YouTube, dan kita cuma punya nyawa satu lagi di channel. Mungkin ke depannya channel Newbie Crew lebih banyak obrolan kayak gini kali ya, dimana terlalu banyak suhu di luar sana yang bicara tentang teknik soal handphone, teknik soal APK, teknik soal trik dan tips. Cuman nggak begitu banyak sih yang bahas gimana cara sebenarnya maintain manusianya. Karena buat saya tools itu kan sampai kapanpun tetap cuman alat sih, tergantung yang make kayak gimana. Nah, ketika teman-teman yang lain suhu yang lain, karena saya merasa babi di suhu itu ngebicarain soal hal-hal yang seperti itu, oke. Kalau di sini mungkin kita lebih bahas ke orangnya, jadi lebih menarik. Dan yang kedua adalah kita nggak nyari subscriber bang sebenarnya bang. Channel ini sebenarnya channel yang dibikin buat member-member aktif newbie buat dapat informasi. Cuman kedepannya ketika informasi ini jadi umum, kan nggak salah juga kita kalau nge-share yang lain ya. Nah sebenarnya kami mau lebih ke bukan nyari subscriber, nyari temen yang mau dengerin ocehan-ocehan kita di video-video berikutnya. Oke teman-teman, gitu aja ya. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf jika ada teman-teman yang mungkin dulu mantan member di Newbie, atau bekas ngoprek di Newbie, atau bekas ngoprek di admin Newbie. Saya mewakili teman-teman di admin dan mungkin teman-teman di yang lain untuk mohon maaf sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Karena besok hari yang baik, kita mulai yang baru. Karena asal lo tahu aja, seragam nyambung itu hal yang biasa bang. Yang luar biasa adalah ketika lo di sana, gue di sini, dan kita masih bisa komunikasi baik. Itulah baru hubungan yang luar biasa. Oke teman-teman, gitu aja ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel this pain, you already know.